yang terpilih untuk digusur ini. Terima kasih. Yang saya hormati teman-teman seperjuangan, juga teman-teman wartawan, selamat berbuka puasa dulu. Dan untuk malam hari ini kita berikan klarifikasi ya, berikan klarifikasi kaitannya dengan KPU. Suara kita yang mungkin jatah kursi kita yang sudah kita raih dengan susah payah mau digantikan oleh orang lain. Nah ini tentunya secara undang-undang juga tidak masuk, karena kalau di partai itu katanya mengacu ke PP. Nah PP setengah saya adalah tidak bisa melampaui undang-undang, atau PP tidak bisa untuk menabrak undang-undang. Nah kaitannya dengan itu, mungkin saya kenalkan dulu teman-teman kita yang ada di sini. Kebetulan tidak dari Klaten aja, dari Ujung Pak Sugeng Widodo ini dari Klaten dengan Liwarno, Mbak Ratna Dewanti dari Klaten, Mas Prapto dari Karanganyar, ini Mas Mono, dan Mbak Tiwi ini dari Karangdowa, Mbak Umi dari Karangtengah Meru Sukoharjo, Mbak Umi dari Klaten, Mas Ngadianto Lempuh dari Mojolaban Sukoharjo. Ini kami seperjuangan bagaimana kita pinginnya partai kami, khususnya partai kami ini benar-benar menegakkan konstitusi. Nah, memang kita berbenturan dengan salah satu aturan yang dimana di aturan itu tidak masuk di ADART partai. Memang sudah disosialisasi, tapi di dalam aturan itu sifatnya adalah gotong royong. Nah, di lapangan ternyata gotong royong itu ya namanya orang politik tidak mungkin saling membantu, otomatis berlomba-lomba dengan sendirinya. Nah ini menjadi permasalahan di kami antara aturan partai yang hanya dibuat di Jawa Tengah, karena kami kemarin sudah konsultasi ke DPP, ternyata itu hanya Jawa Tengah saja, tidak semuanya. Ada Boyolali, Solo, dan Wonogiri itu tidak menggunakan sistem Dante. Nah ini sebenarnya kami tidak masalah, tapi kami di pundak kami ini mengemban tugas rakyat yang milih kami, tidak rela kalau suaranya diberikan oleh orang lain. Itu namanya perampasan hak. Itu yang menjadi permasalahan kenapa kami sekarang ini berjuang meskipun harus berbenturan dengan elit politik. Nah ini kenapa kita berjuang sampai sekarang ini, ya insya Allah karena ini amanah yang harus kita pegang. Kita tidak bisa egois, karena kalau kita egois, apa artinya kita perjuangan? Kita harus memikirkan yang milih kita. Karena masyarakat, kalau kita lihat, kalau suara kita di dalam pemilu kemarin tidak masuk ke hasil suara KPU, jadi ya insya Allah kita legowo. Masyarakat juga legowo. Karena ini di KPU sudah diloloskan, sudah dipaparkan melalui YouTube, dan semua masyarakat itu tahu. Artinya di rapat pleno itu juga ada SK-nya sudah itu sudah keluar nama-nama kita, suara kita sesuai dengan undang-undang PKPU ya. Ini masuk, kenapa digantikan orang lain? Nah ini yang menyebabkan masyarakat gundah. Dan mengharap kami tidak boleh egois, tidak boleh menyerah, harus memperjuangkan apa yang diperjuangkan masyarakat waktu kita pencalekan. Jadi ini gantian kita memperjuangkan masyarakat. Kemarin kita diperjuangkan masyarakat. Itu pembuka dari kami. Nanti ada senior kami Pak Sugeng, beliau lebih ke lapangan, lebih paham. Nanti selanjutnya teman-teman biar memberikan statement yang lain-lain. Saya berkata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih pemilihan sudah berjalan dan sudah selesai ya, apalagi di bulan puasa ini perlu buka dan cerita. Maka dari itu untuk melupakan bahwa pertaruhan politik itu memang sangat keras. Nah, maka pada saat ini kami mengajak pada teman-teman semuanya, pada media, wartawan,
yang hadir pada malam hari ini, kita untuk melapaskan lelah, biar pikiran kita lagi kembali fresh lagi, dan ketika ketemu masyarakat biar sama enaknya ya Mas, Mbak semuanya. Jadi artinya pada sore hari ini kita ajak buka bersama ya, yang menjalankan ibadah puasa. Dan apa yang disampaikan Pak Tandi itu tadi sangat benar, bahwa kemarin kita sampai ke KPU RI, nyampe di sana ya kurang lebih jam 9, kami ditanggapi dengan baik oleh KPU RI, bahwa KPU RI juga menceritakan banyak hal terkait pleno KPU dan juga penetapan KPU RI, bahwa di Kabupaten Klaten pleno KPU dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2024, kemudian KPU RI menetapkan tanggal 20 Maret 2024. Artinya penetapan KPU RI bukan penetapan sepihak, itu penetapan skala nasional. Baik di tingkat kabupaten, provinsi, pusat itu sudah diumumkan langsung oleh KPU. Tapi kenapa di KPU kabupaten bahwa itu belum menyatakan mengumumkan penetapan calon terpilih dari partai PDI? Mohon maaf, kami tidak mau menyinggung partai lain ataupun caleg lain, karena kami yang hadir di sini caleg PDI semuanya. Bahwa KPU Klaten pada saat itu kami tanyakan belum menetapkan calon terpilih. Kalau kita lihat dan kita baca di media, itu sudah banyak berita bahwa calon-calon terpilih sudah dipaparkan di setiap kabupatennya masing-masing tentunya. Nah, maka dari itu yang menjadi kegelisahan kami bahwa KPU belum menetapkan calon terpilih, dan juga ada informasi bahwa calon terpilih yang diumumkan, yang ditetapkan oleh KPU RI besar kemungkinan mau diganti nama. Ini kami belum mengatakan pasti diganti nama, tidak. Besar kemungkinan nama yang tertera di data tersebut mau diganti oleh institusi terkait. Nah, itu karena kegelisahan kami yang hadir di malam hari ini, baik kami dari Klaten, Sukoharjo, Karanganyar, ini pengen berbicara langsung dengan media, berbicara langsung dengan wartawan, biar nanti tidak tumpang tindih informasi tersebut. Bahwa di Klaten kemarin Kompas, ada nggak Kompas ini? Ada. Atau Kompas TV, Pak? Hah? Kompas.com atau TV? Kompas.com. Ada yang hadir nggak? Ada. Nah, kalau ada saya klarifikasi ya Mas. Kalau muat berita yang benar Mas, jangan ditambah-tambahin Mas. Kami ini caleg petarung benar Mas. Jangan dianggap kami sebagai kacung menjual suara Mas. Jadi ini kalau muat berita nanti kami mohon yang benar. Jangan dianggap kami jongki Mas. Malu, kita ini caleg beneran Mas. Kita taruh demi masyarakat. Jangan dianggap bahwa kami ketika meroleh suara terbanyak nanti suara cuma dijual, diduitkan ke sana, diduitkan pada siapa. Kami tidak menginginkan seperti itu. Ketika kami mendaftarkan diri sebagai calon legislatif, tentunya pengen memperjuangkan hak masyarakat kita, ataupun pengen memperjuangkan pendukung-pendukung kita di wilayahnya masing-masing. Maka dari itu untuk malam hari ini kami senang ketemu pada teman-teman pers semuanya, biar semuanya nanti bisa clear dan tidak ada dusta di antara kita ataupun bahasa yang menarik lagi, biar tidak ada rasa seudon satu sama lain. Itu ya Mas Mbak semuanya. Tentunya di sini kami ada teman-teman banyak, ada Mbak Ratna, Mbak Prapto, kemudian Mbak Dewi, Mbak Umi yang banyak senyum, kemudian Kang Adianto Lempuk. Wah, itu hati-hati Mas kalau bicara pakai itu, bicara gurau sebaret tok iku. Tapi ora iso nek kono omongan ABC pokoke duwe ku arit guru ngoten. Begitu ya Mas, Mbak semuanya, terima kasih. Saya Suprapto, kalau teman-teman biasanya panggil saya Lekra atau Lekra Kuting. Kebetulan saya
caleg dari PD Perjuangan dapil 1 saya dapat nomor urut 7. Teman-teman semuanya, dapil 1 Karanganyar 1 itu meliputi Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Matese, dan Kecamatan Majapahit. Nah, mungkin saya agak berbeda dengan teman-teman, tapi apapun itu kita satu perjuangan, karena bagaimana teman-teman yang sudah ditetapkan oleh KPU sama dengan saya sudah ditetapkan, tetapi akan dianulir oleh DPC masing-masing. Ini berhubungan dengan SK peraturan DPD Perjuangan Jawa Tengah. Sedangkan saya sendiri, saya tidak pernah diajak sosialisasi tentang peraturan DPD Perjuangan Jawa Tengah nomor 1 tahun 2023. Saya juga bukan komandante, meskipun saya incumbent. Dapil saya sudah dipindah, saya bukan komandante. Alhamdulillah saya dipindah, masih mendapat kepercayaan dari rakyat. Saya juga terpilih dari 10 kursi yang ada diperebutkan di dapil 1 Karanganyar 1. Saya dapat nomor urut perolehan suara nomor 4 di partai saya. Kebetulan PD Perjuangan mendapatkan 4 kursi. Kalau di PD Perjuangan bukan hanya di tahun 2024, tetapi di tahun 2014 saya pernah nyalek, tahun 2019 saya nyalek, saya jadi. Semuanya caleg dari PD Perjuangan selalu membuat surat pernyataan pengunduran diri. Tetapi selama ini kalau kami jadi pun surat pengunduran diri ini tidak pernah digunakan sewenang-wenang. Artinya ketika saya sebetulnya jadi, karena saya bukan komandante dan ini saya mau diundurkan oleh DPC dan juga di bawah saya. Jadi ingin menjadikan namanya salah satu yang mendapatkan suara nomor urut 6, padahal dapat 4 kursi, 2 orang diundurkan. Hal ini adalah menurut saya suatu kesewenang-wenangan. Satu, saya tidak pernah diajak komunikasi dan tidak pernah diajak komunikasi tentang peraturan nomor 1 DPD Jawa Tengah. Tapi saya juga masih fight, karena menurut hemat saya 10 caleg dari DPP PDI Perjuangan itu mempunyai hak yang sama. Dan setelah jadi, ini kronologinya sebentar, mundur sedikit. H-3 saya disuruh membuat surat pernyataan pengunduran diri, saya tidak mau. Karena kurang 3 hari pencoblosan, tepatnya tanggal 10, saya disuruh membuat surat pernyataan pengunduran diri, saya tidak mau. Karena saya sudah bergerak selama setengah tahun di dapil baru saya, di dapil Karanganyar 1. Sehingga ketika saya mendapatkan suara terbanyak nomor 4 di PD Perjuangan dan PD Perjuangan mendapatkan kursi 4, saya diundurkan diri. Sebenarnya pengunduran diri ini sudah saya cabut melalui DPC dan saya sampaikan ke KPU, juga Bawaslu. Mas, sebentar Mas, dari partai yang meminta Anda mengundurkan diri itu alasannya apa? Karena saya bukan komandante. Komandante itu apa, Pak? Komandante saya nggak tahu, karena saya tidak pernah diajak sosialisasi tentang itu. Kemarin di DPP PD Perjuangan juga saya sampaikan kepada Bapak Komarudin Watubun bahwasannya saya juga tidak pernah diajak bicara tentang ini. Tetapi diajak bicara dan tidak diajak bicara seperti teman-teman yang diajak bicara, itu pun saya kira juga sudah menyalahi undang-undang. Harapan kami, karena di PDI Perjuangan, DPP PDI Perjuangan kami itu ada SK 25A yang artinya SK ini untuk rekrutmen, penjaringan dan penyaringan. Sehingga peraturan partai kami dari DPP PDI Perjuangan dengan peraturan partai di DPD ini sangat bertolak belakang menurut saya. Karena selama ini kami juga sebagai kader yang mulai dari nol, dari kader biasa, ketua ranting, sekretaris PAC, terus ketua PAC, ini juga tidak pernah merasakan bahwa caleg yang tadi diundurkan. Yang paling menyedihkan menurut saya, KPU Kabupaten Karanganyar dan Bawaslu tidak menanggapi surat pencabutan pengunduran diri saya ini. Itu. Dan kemarin kami bertemu dengan DPP, dalam hal ini Dewan Kehormatan Partai, Bapak Komarudin Watubun,
bahwasanya yang pertama memang DPD harus menyelesaikan ini secepat mungkin dan yang kedua karena teman-teman termasuk saya apabila tidak mengindahkan apa yang disampaikan ketua DPC nanti dianggapnya indisipliner atau bisa dipecat. Pemecatan partai menurut kami dan dijelaskan oleh Bapak Komarudin kemarin bahwa pemecatan ini adalah kewenangan DPD PDI Perjuangan. Dan sebelum dipecat tentunya orang-orang ini harus ada klarifikasi akan dipanggil DPD. Nah, dalam hari ini kami juga sangat menyesalkan apabila DPC dengan seenaknya mempressure atau mengintimidasi dengan kata-kata indisipliner. Saya kira itu teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama tentunya mari kita tidak lupa senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang mana telah memberikan kesempatan kepada kita bisa bertemu di sini. Dalam keadaan apapun kita harus selalu bersyukur. Mungkin itu yang pertama, dan yang selanjutnya perlu kami sampaikan bahwasanya memang dari kami kemarin disuruh membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri, bukan surat pengunduran diri ya. Jadi di sini kami luruskan di dalam surat tersebut tidak ada kata-kata surat pengunduran diri, adanya surat pernyataan bersedia mengundurkan diri. Jadi terkait dengan itu kemarin foto saya muncul di Solo Poskom sama foto Mbak Tini. Nah, saya dijadikan Mbak Tini juga agak kaget ketika berita itu muncul bahwa saya dan Mbak Tini mengundurkan diri. Itu versi pemberitaan dari KPU. Dan yang menyerahkan surat pengunduran diri itu DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukoharjo. Padahal itu bukan surat pengunduran diri. Perlu kami sampaikan. Jadi isi suratnya adalah surat pernyataan bersedia untuk mengundurkan diri. Itu yang pertama. Terkait dengan itu memang dari partai berkehendak kami selaku calon terpilih yang diumumkan oleh KPU sebagai pemenang dan kita menjadi calon DPRD itu akan diganti oleh orang lain yang suaranya lebih sedikit bainamnya dari kami. Dan kalau tidak mau mundurkan diri memang kita diancam mau dipecat. Itu ancaman dari DPD. Dan ketika itu kita sampaikan di DPP kemarin di sidang DPP, mereka tidak mengakui pemecatan itu. Jadi tidak ada kata-kata pecat dari DPD. Padahal mereka berulang kali mengucapkan itu, kalau tidak mengundurkan diri kita mau dipecat. Dan akhirnya diklarifikasi. Dan untuk itu perlu kami sampaikan juga masalah aturan komandante. Itu mereka menyampaikan sudah 3 tahun disosialisasikan. Lah kalau 3 tahun itu belum ada perebutan caleg kok, calegnya belum ada kok, sosialisasinya kemana? Kan tidak masuk akal. Sosialisasinya ke siapa? Ketika kita jawab begitu, beliau menyampaikan ketika ada rapat DPC kita sampaikan. Lah rapatnya yang di wong caleg-caleg itu urung direkrut, urung didaftar nih kok disampaikan seperti itu. Masuk akal enggak ini? Mereka. Jadi ketika itu kita berdebat masalah itu, ternyata surat SK komandante itu baru terbit tanggal 16 Juli 2023. Berarti sosialisasinya setelah surat itu keluar. Benar enggak? Nah, itu di tengah-tengah ini sama Pak Komarudin Watubun selaku Badan Kehormatan DPP PDI Perjuangan. Jadi itu terkait dengan itu dan pemberitaan tadi sudah disampaikan oleh Pak Sugeng. Monggo lah kita menyampaikan berita sesuai keadaan yang ada. Jangan sampai menyampaikan berita yang nanti ada pelintiran-pelintiran di dalam berita tersebut. Karena apa? Itu nanti juga risikonya kepada jenengan. Karena membuat berita bohong atau berita yang tidak benar itu, kalau tidak nanti tuntutannya di dunia ya di akhirat. Kalau tidak jenengan yang udah ya anak putihnya jenengan gitu loh gitu. Jadi wah jangan terus wah aku membuat berita ini gen kondang gitu, gen payu dan lain sebagainya. Nah, mungkin
itu jadi mohon nanti rekan-rekan dan yang terpenting perlu kami sampaikan, kemarin kita hadir bersama-sama di KPU RI dan diberi penjelasan oleh KPU RI dari Pak KPU RI itu Pak Rimon kemarin yang nemu. Jadi memang dari KPU itu tetap mengumumkan calon terpilih tetap. Ketika itu, setelah itu diserahkan ke partai yang mau direkom, yang mau dijadikan DPRD itu siapa? Itu diserahkan ke partai. Dan KPU tidak mempunyai kewenangan dan tidak boleh masuk ke ranah itu, ke ranah partai. Akan tetapi beliau juga menyampaikan kalau KPU daerah itu mengganti tanpa ada koordinasi atau tanpa pemberitahuan kepada jenengan, itu berarti beliau berani berisiko untuk menghadapi hukum. Jadi beliau dari KPU bisa dituntut secara hukum dan itu pidana dan juruh juga kita minta ganti rugi KPU itu disahkan. Jadi monggo nanti kalau KPU Sukoharjo, KPU Klaten, KPU Karanganyar mau risiko, mau mengganti nama kita dengan orang lain tanpa sepengetahuan kita, monggo oke. Tapi kita siap menuntut mereka dan menuntut partai secara hukum. Jadi kita tetap melawan aturan partai yang notabene aturan tersebut berseberangan dengan undang-undang pemilu. Jadi itu harapan dari kami. Memang kami tetap harus menyesuaikan dengan aturan undang-undang pemilu dan sesuai undang-undang pemilu seperti yang kita ketahui bahwasanya kita menggunakan sistem proporsional terbuka. Kalau proporsional terbuka itu tentunya nama yang paling banyak yang akan dilantik sesuai jumlah perolehan suara dan jumlah kursi yang diperoleh di partai tersebut di dapil masing-masing. Jadi kalau saya itu sesuai dengan pengumuman KPU kemarin, itu saya berada di urutan keempat perolehan Bainim saya, itu kebetulan dapil 5 Mojo8 Purwokerto itu dari PDI Perjuangan mendapatkan 4 kursi. Jadi itu paparan dari kami. Surat yang diajukan